Podcast. Di video kali ini saya Marlina dan saya Ririn. Di video ini kami akan membahas sedikit tentang bullying. Nah teman-teman, kalau mau berbicara soal bullying, ada banyak sekali macam-macam bullying yang terjadi. Tapi di video ini kami hanya membahas tentang bullying dialek. Nah, sekedar informasi saja teman-teman, saya Marlina dan teman saya Ririn, kami sama-sama berasal dari Sumba, yang dimana ketika kami berbicara, di setiap kata yang kami gunakan, kami pasti akan selalu menggunakan yang namanya penekanan. Tapi sebelum kita masuk ke lebih jauh lagi, kita mau cerita-cerita dulu apakah di antara kami berdua, adakah yang sudah pernah mengalami pembulian atau belum? Dan jika sudah, pembulian seperti apa yang pernah dialami? Nah, langsung saja nih Rin, saya mau tanya nih, kira-kira sejauh ini Ririn sudah pernah mengalami yang namanya pembulian atau belum? Ya, kalau sejauh ini sih saya pernah mengalami yang namanya pembulian. Kira-kiranya pembulian seperti apa yang Ririn sudah pernah alami? Ya, kalau pembulian yang saya alami sih itu pembulian dialek. Kenapa sih kamu sampai dibully? Itu kan bahasa ibu kamu. Ya, kamu tahu sendiri kan teman-teman kita itu yang bukan berasal dari Sumba, mereka merasa lucu dengan dialek yang kita gunakan. Karena kebiasaan kalau kita orang Sumba berbicara pasti menggunakan yang namanya tekanan di setiap belakang kata atau kalimat. Kalau boleh tahu nih ya, kira-kira ketika Ririn dibully, perasaan Ririn seperti apa atau bagaimana sih tanggapannya Ririn? Ya, awal-awalnya sih saya sedikit marah, tapi lama-kelamaan saya berpikir bahwa semakin ditanggapi mereka pasti akan jadi saya biarkan saja mereka membuli atau melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu nih bully dan dialek itu sendiri. Jadi bully merupakan suatu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan dialek merupakan sebuah varian bahasa dengan adanya dan ditentukan oleh latar belakang asal si penutur. Menurut Ririn, kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang mau melakukan yang namanya pembulian? Kalau dari saya, yang menyebabkan seorang melakukan pembulian itu mungkin mereka merasa lucu dengan dialek yang kita gunakan atau memang merupakan kebiasaannya dari kecil. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa orang yang sering melakukan pembulian dari kecil maka akan terbawa sampai ia besar. Dan faktanya kita bisa lihat dari teman-teman kita yang melakukan pembulian di SMA Kristen Pandega Jaya. Nah, jadi menurut Ririn, akibat dari orang yang suka melakukan pembulian dialek itu seperti apa sih? Ya, kalau menurut saya, akibat dari orang yang mengalami pembulian itu sendiri bisa saja ia menjadi orang yang tertutup, kurang percaya diri, dan mengalami yang namanya gangguan mental. Dan yang paling fatalnya itu adalah bunuh diri. Nah, berdasarkan informasi yang kami cari, ada berbagai macam fakta orang yang mengalami pembulian, seperti siswa masuk rumah sakit dan siswa dibully temannya sampai meninggal dunia, dan juga siswa di Lampung dibully dan dianiaya. Nah, kira-kira nih menurut Ririn, dari fakta-fakta yang sudah kita temui, nah, Ririn beranggapan bahwa pembulian itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, kita kan bisa lihat dari penyebabnya. Nah, banyak orang-orang yang mengalami pembulian sampai mengambil satu tindakan, yaitu ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh semua orang. Nah, dalam pencegahan pembulian ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, seperti melaporkan ke pihak sekolah jika pembulian yang dilakukan sudah sangat kelewatan batas. Nah, apakah kamu yakin dengan cara kita melaporkan ke pihak sekolah, maka orang yang dalam tanda kutipnya suka melakukan pembulian akan berhenti melakukan pembulian? Ya, saya yakin karena dengan melaporkan ke pihak sekolah, mungkin saja orang yang melakukan pembulian itu berhenti membuli, dan mereka bisa sadar bahwa melakukan pembulian adalah satu hal yang tidak diinginkan oleh semua orang, dan mungkin saja sekolah memberikan konsekuensi jika pembulian yang mereka lakukan itu sudah sangat kelewatan batas. Jadi teman-teman, dari semua yang sudah kami bahas tadi, dari saya pribadi dapat menyimpulkan bahwa bullying adalah penggunaan kekerasan atau ancaman atau bahkan mengintimidasi orang lain.
Nah, itu kan baru kesimpulan dari saya. Sekarang saya mau tanya di Ririn nih. Kira-kira kesimpulan seperti apa sih yang Ririn dapat dari yang sudah kita bahas tadi? Kalau dari saya sih, saya dapat menyimpulkan bahwa pembulian adalah suatu penindasan atau kekerasan yang dilakukan adalah seseorang dengan tujuan untuk menyakiti, dan pembulian itu dilakukan secara terus-menerus. Sebelum mengakhiri podcast kami, jadi saya mempunyai kata motivasi nih untuk kita semua. Jadi, setiap orang punya latar belakang dan dialek yang berbeda-beda. Perbedaan itu unik. Kita juga hidup di negara dengan keberagaman yang banyak. Maka kita harus menghargai orang lain. Dan sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memikirkan dampak mengenai bullying yang dilakukan. Nah, saya juga mempunyai beberapa pertanyaan reflektif untuk kita semua. Bagaimana tanggapan kamu tentang orang yang sering melakukan pembulian? Dan upaya seperti apa yang dilakukan untuk mencegah pembulian itu sendiri?